itu dikalikan dengan 5 juta pelanggan Hotbit, itu hitung-hitungannya cukup besar. 240 juta USDT. Bayangkan, 240 juta USDT. Kombur sendiri bersama Kripto Kisaran News. Oke, sahabat kripto, kembali lagi dengan Kombur sendiri di Kripto Kisaran News. Kali ini kita akan membahas sekitar kebangkrutan Hotbit ya. Kemudian apa upaya kita untuk mewithdraw dana kita di Hotbit. Kemudian kita coba membuat gambaran besar apa kira-kira yang akan dilakukan Hotbit selanjutnya. Oke, kita mulai dari penyelamatan akun kita ya. Karena Hotbit hari ini menunjukkan gelagat-gelagat yang kurang bagus. Kenapa saya bilang begitu? Ini terlihat dari biaya gas fee withdraw yang makin hari makin mahal dan makin menyulitkan kita untuk withdraw. Kita ambil gambaran di sekitar tanggal 22 Mei ya, di mana Hotbit pertama kali menyatakan dia bangkrut ya, dengan gambar kunci-kuncinya yang kita pikir itu maintenance ya. Pada awal itu kalau kita mau withdraw BRICE misalnya, withdraw BRICE, token BRICE, itu kita hanya dikenakan 1,2 dolar dengan menggunakan BEP20 atau BSC atau BNB ya, BNB, dengan menggunakan BNB BSC scan itu kita hanya dikenakan 1,2 dolar. Lalu dengan anggapan itu masih murah, kita lakukan suntikan dana segar. Saya waktu itu melakukan suntikan dana segar sekitar 8 dolar ya, sekitar 8 dolar. Lalu saya sempat withdraw 2 ya. Oke, 2 jenis token, satu tidak menggunakan dolar tapi menggunakan BTTC, BitTorrent. Oke, sekarang ketika kita withdraw ini sangat mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? BEP20 rata-rata sekarang sudah di stop, yang digunakan hanya ERC20 ya, Ethereum. Kalau kita gunakan ERC20 Ethereum lalu menggunakan USDT sebagai gas fee, kita sekarang dikenakan sekitar 48 dolar lebih ya, 48 dolar lebih. Jika kita gunakan data yang dimiliki Hotbit bahwa mereka memiliki klien sekitar 5 juta pelanggan, tentu saja ini merupakan uang segar ya, uang segar fresh money. 48 dolar itu dikalikan dengan 5 juta pelanggan Hotbit, itu hitung-hitungannya cukup besar. 240 juta USDT. Bayangkan, 240 juta USDT. Dengan catatan ya, dengan catatan itu dana minimal yang bisa diambil oleh Hotbit. Kalau kita tambah lagi dengan token-token atau koin-koin yang nggak bisa kita withdraw karena kita beranggapan bahwa nilainya terlalu kecil dibandingkan gas fee-nya, maka bisa dibayangkan sumber dana yang luar biasa besar dimiliki oleh Hotbit. Dari itu saja saya pribadi ya menganggap ini ada semacam hidden agenda di mana nantinya saya yakin Central Exchange Hotbit ini akan berganti wajah ya, akan berganti wajah jadi exchange baru. Dan sangat disayangkan exchange baru itu nantinya dibuat dengan dana para pemilik akun Hotbit sekarang. Maka yang perlu kita perhatikan paling utama sebenarnya siapakah
pemilik Hotbit? Siapa yang punya? Cara-cara yang dilakukan oleh Hotbit ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Do Kwon ketika Lance hancur, ya hancur, tapi dia membawa sebagian besar Bitcoin yang dia miliki. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya dia menyerahkan diri, tapi dia sudah menyelamatkan dananya. Hotbit membawa dana lebih segar, 240 juta US dollar. Itu perkiraan terkecil ya, ingat ya, itu perkiraan terkecil. Dengan membentuk exchange baru, mungkin harapannya ke depan, exchange baru itu keuntungannya stabil, ya, jelas volatilnya tidak seperti Hotbit sekarang yang sedang scam ini. Wajar kenapa pelanggan Hotbit tidak melakukan banyak transaksi di Hotbit, mengingat apa yang terjadi di bulan Agustus 2022, kemudian beberapa kali maintenance, sehingga orang malas bertransaksi. Dengan tidak adanya transaksi, wajar juga Hotbit tidak memiliki pemasukan. Tapi dengan scamnya Hotbit ini, Hotbit mendapat pemasukan yang sangat besar. Apalagi yang seperti saya lakukan kemarin, walaupun saya cuma transfer 8 dolar karena saya nggak mau banyak-banyak, 8 dolar. Tapi sebagian besar orang untuk menarik dana, mereka harus memasukkan dolar. Bayangkan, udah dapat 240 juta dolar nantinya, kemudian ada dana segar masuk, dan hebatnya dana segar yang masuk tadi ketika mau kita withdraw nggak bisa, ya. USDT yang kita masukkan sekarang kalau mau di withdraw dari Hotbit itu minimal 30 USDT. Gila kan Hotbit? Betul-betul ini kita anggap ya skema Ponzi yang luar biasa baru, the new trend. Saya yakin ini nanti jadi new trend karena setelah FTX, kemudian apa kemarin yang di Singapura, lalu sekarang Hotbit. Ini sepertinya model baru untuk scam dan dapat duit banyak. Jadi sekali lagi untuk sahabat-sahabat kripto, kita harus kembali waspada, mengingat walaupun tidak besar, macam saya tidak besar sih, tapi ya cukup mengesalkan jika ada dana sekitar 100 dolar lebih hilang begitu saja. Kita tetap do your own riset mandiri agar kedepannya kita tidak terkenal lagi seperti apa yang dibuat Hotbit. Karena sekali lagi di balik kebangkrutan Hotbit ini saya mencium nuansa-nuansa yang tidak bagus, dan yang perlu kita ingat sekali lagi, kita harus waspada harus kita cari siapa pemilik Hotbit, karena kedepannya saya yakin mereka akan buka central exchange baru yang di kemudian hari juga akan merugikan kita. Demikian Kombur sendiri dari Crypto Kisaran News. Ketemu lagi dengan kombur-kombur sendiri yang lain.